Halo Tribuners, senang sekali Ratu Jati kembali menemani Anda di live travel update hari ini Kamis 11 November 2021. Weekend sudah tinggal menghitung hari saja Tribuners. Jadi, seperti biasa, Ratu sudah menyiapkan sejumlah rekomendasi destinasi wisata di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga tips traveling untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di beberapa wilayah. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, yang pertama Tribuners berlibur sambil belajar memang seru banget ya. Selain bisa melepas penat, juga bisa mendapatkan ilmu baru. Hal itu bisa Anda lakukan bila berkunjung ke ekowisata mangrove yang ada di Desa Tapulaga. Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari sedang mengembangkan potensi desa ekowisata tersebut. Temanya adalah Training of Trainers Community Mapping. Selengkapnya sudah ada Husni Hussein dari Tribunnews Ultra di sana. Halo, selamat sore. Husni? Halo Husni. Ya, halo, selamat sore, Rekan Ratu. Husni, bisa digambarkan bagaimana proses kegiatan ini berlangsung dan apa saja yang menjadi rangkaian dari kegiatan tersebut? Ya, baik Rekan Ratu, dapat saya laporkan bahwa memang hari ini Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari itu menggelar training di Desa Tapulaga, Kecamatan Petia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kegiatannya itu sebenarnya sudah berlangsung sejak kemarin dengan diikuti sejumlah peserta dari masyarakat tempat, kemudian mahasiswa, lembaga dari kampus UHO sendiri, dan dosen dari fakultas tersebut. Nah, kegiatannya cukup menarik ya, Rekan Ratu, karena para peserta ini diajarkan untuk bagaimana cara pengelolaan hutan mangrove yang berada di kawasan Desa Tapulaga ini, di mana memang Desa Tapulaga ini akan dijadikan kawasan desa favorit, salah satunya saat berkunjung ke Sulawesi Tenggara, khususnya di area Kota Kendari. Rekan Ratu. Baik, kemudian apa yang menjadi tujuan dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHU ini dalam menggelar kegiatan tersebut, Husni? Ya, baik Rekan Ratu. Seperti yang disampaikan oleh Dekan Fakultas dan juga Ketua Panitia yang seusai kegiatan kami sempat berbincang-bincang dengan Dekan tersebut dan Ketua Panitia. Mereka mengatakan bahwa memang ini ialah merupakan tindak lanjuti dari MOU antara fakultas tersebut bersama dengan wilayah setempat, yaitu Desa Tapulaga, Kecamatan Sorupia, Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian dan memang ini ialah bentuk dari percepatan dari desa setempat menjadi desa yang didambakan untuk saat berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di area Kota Kendari, itu dapat bertransmisi di Desa Tapulaga, karena memang Rekan Ratu, dapat saya informasikan Desa Tapulaga ini letaknya sangat strategis, yaitu diapit oleh kedua tempat wisata, lokasi wisata favorit yang ada di Kabupaten Konawe, yaitu Pantai Toronipa dan juga Pulau Bokori. Rekan Ratu. Baik, kemudian saya penasaran dengan tanggapan dari para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Husni, boleh diceritakan? Ya, baik Rekan Ratu. Sejumlah para peserta mengaku sangat antusias dan dengan kegiatan menarik yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Lingkungan dan Kehutanan Universitas Halu Oleo Kendari ini, karena memang kalau dari perspektif pandang kepala desa setempat, itu belum ada aktivitas akademika yang menggelar kegiatan serupa di desa setempat. Dan kalau dari para peserta yang ikut, itu dari dosen dari Universitas Halu Oleo itu mengatakan kegiatan ini sangat baik untuk menambah soft skill dan skill untuk para pelajar, untuk mengajarkan kembali ke para mahasiswa. Dan seperti yang dikatakan juga oleh dekan dan ketua panitia, bahwa memang kenapa kegiatan ini
diikuti oleh bukan hanya masyarakat setempat, melainkan juga dari mahasiswa dan dosen, karena mahasiswa dan dosen ini dipersiapkan kembali akan untuk mengajarkan bagaimana cara penanganan ekowisata mangrove di desa masing-masing saat berada di kampung halaman. Rekan Ratu. Baik, kemudian Husni, terakhir saya ingin tahu untuk kegiatan ini berlangsung berapa lama? Apakah hanya hari ini saja atau seperti apa, Husni? Ya, rekan Ratu, kegiatannya itu rekan Ratu sudah berlangsung sejak kemarin ya, sejak tanggal 10 November pas di hari pahlawan, kemudian berlanjut di hari ini dengan serangkaian kegiatan-kegiatan yaitu dengan seperti webinar, pelatihan oleh dosen-dosen, maksud kami dari pemateri-pemateri yang ada di Universitas Haloleo, dan juga ditutup dengan penanaman mangrove yang akan dilakukan sore ini. Rekan Ratu. Baik, terima kasih Husni atas informasinya hari ini, dan Tribuners, tadi Husni juga sempat melakukan wawancara dengan Dekan FHI LUHO, Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Mane, serta peserta sekaligus dosen FHI LUHO Laode Agus Salim. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Husni. Menandatangani MOU pada tahun 2019 bahwa Desa Tapulaga ini dijadikan laboratorium lapangan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan untuk mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe bahwa Desa Tapulaga itu akan dikembangkan ekowisata mangrove. Berhubung di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan itu ada mata kuliah khusus ekowisata, maka laboratorium lapangan ini kami tidak lanjuti terus seperti penanaman mangrove setiap semester dalam rangka untuk kita mempercepat perwujudan Desa Tapulaga ini menjadi ekowisata mangrove di Kabupaten Konawe. Dari peserta yang saya harapkan dengan mengikuti kepadatan penduduk yang tertinggi 2 jadi di sini pertama terbagi peserta ada 3. Yang pertama itu adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, kedua adalah dari dosen, yang kebetulan saya sendiri dari dosen, dan yang ketiga adalah dari masyarakat setempat, yaitu dari masyarakat Tapulaga. Nah, harapan kami ya, dengan mengikuti pelatihan ini, jadi ada penambahan skill, soft skill ya dari dosen. Jadi di sini pelatih, maksudnya apa? Dengan itu kita lebih terlatih-latih untuk memberikan keterampilan. Ya. Kita mempunyai keterampilan lebih dan memberikan keterampilan begitu kepada mahasiswa dan masyarakat. Dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kita bisa lebih mudah ya berkolaborasi dengan masyarakat untuk bagaimana bisa menjaga ekosistem mangrove yang ada di Papua. Selanjutnya, Tribuners, kafe bertema klasik bohemian kini ada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasinya bernama Kalibata Coffee and Eatery. Awalnya konsep kafenya klasik dengan banyak pajangan seperti sepeda ontel, mesin ketik, hingga barang-barang antik lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kafe ini berubah konsep menjadi klasik bohemian. Selain tempatnya yang instagramable, menu-menunya menarik dan harganya juga murah. Langsung deh kita ngobrol bareng reporter yang sudah pernah ke sana, Tribuners. Ada Domi dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Domi. Halo? Halo, Domi. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Domi bisa dijelaskan mengenai konsep klasik bohemian yang diusung oleh Kalibata Cafe ini. Silahkan, Domi. Oke, baik rekan Ratu. Kalibata Cafe terletak di Jalan Kesuma Bangsa, Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Lokasinya sebelum kantor Telkom Indonesia yang ada di Pasar Kalianda. Lalu untuk tahun berdirinya, Kalibata Cafe ini berdiri sejak 22 Desember 2018. Nah, saya sempat berbincang dengan pemilik kafe Kalibata, yaitu Bapak Yosep. Pemilihan nama dari Kalibata Cafe itu
dirinya melihat referensi kafe-kafe yang ada di daerah Jawa, khususnya daerah-daerah ibu kota Jakarta. Lalu terinspirasilah Kalibata, lalu dari nama Kalibata tersebut diambil juga dari nama gang yang ada di belakang kafe tersebut begitu. Lalu untuk pemilihan konsep kafe Kalibata sendiri, beliau mengambil konsep klasik bohemian. Awalnya beliau memiliki konsep kafe klasik begitu, di dalam kafe disediakan berbagai macam benda-benda klasik seperti sepeda ontel, terus lalu ada mesin ketik, lalu ditambah ornamen-ornamen klasik lainnya seperti meja kafe terbuat dari kayu begitu. Lalu seiring perkembangan zaman, pemilik kafe Pak Yosef itu terpikir untuk mengubah konsep kafenya menjadi bohemian yang ramah untuk pengunjung atau wisata gitu. Karena sesuai dengan kultur di Lampung Selatan sendiri yang banyak kafe begitu, jadi kafe tersebut diubah konsepnya menjadi warna-warna yang lebih cerah dan juga banyak konsep bunga-bunganya seperti itu. Kemudian Domi boleh dideskripsikan, digambarkan begitu suasana di kafe ini. Kemudian disebutkan juga ada spot dan juga fasilitas apa saja di sana, karena kalau saya lihat dari video yang Tribuners juga bisa lihat sekarang, ini lokasinya sangat instagramable ya. Sepertinya tampaknya banyak spot-spot untuk foto begitu. Ya, baik Kak Ratu, di Kalibata Cafe sendiri di situ disediakan tempat-tempat foto, dibuatkan mural seperti itu menambah action klasik bohemian tersebut. Lalu di depan kafe juga ada barbershop yang kekinian, dan juga di situ disediakan juga live musik begitu. Live musik itu main dari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu, dan jam buka dari Kalibata Cafe sendiri dari Senin sampai Minggu dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Untuk weekend ada penambahan atau ada penambahan jumlah tutup kafe sekitar jam 10 malam begitu. Baik, lalu saya penasaran dengan menu-menu yang dijual di sana, karena memang ini kan kafe begitu ya, jadi otomatis makanan dan juga minumannya harus ada yang spesial. Kalau di Kalibata Cafe ini, apa yang spesial di sana? Kemudian menunya ada apa saja dan bagaimana tarifnya, Domi? Baik, Kak Ratu, dari penuturan pemilik kafe Pak Yosef, menu favorit yang ada di kafenya yaitu seblak, dan juga ada burger dan spaghetti. Namun untuk seblak, uniknya dia mengatakan pengunjung yang datang ke tempat ke kafenya mengatakan seblaknya itu berbeda dengan seblak-seblak yang dijual pada umumnya begitu, karena memiliki sambal yang khas Kalibata sendiri dan juga memiliki daging yang lebih banyak begitu ketimbang seblak-seblak yang dijual di tempat lain begitu. Baik, lalu untuk spaghetti dan juga burger menjadi menu favorit di sana, dan juga ada menu-menu lain, ada juga kopi yang khas dari Lampung Selatan begitu. Baik, Domi. Ya, baik Domi, terakhir jika ingin menyambangi Kalibata Cafe ini, seperti apa akses yang harus kita lewati begitu? Nah, untuk ke Kalibata Cafe sendiri, jarak dari Tugu Selamat Datang Kota Kalianda menuju kafe tersebut sekitar 3 km, atau bisa ditempuh dengan perjalanan kendaraan sekitar 5 menit begitu, Kak Ratu. Baik, terima kasih Domi atas informasinya hari ini, dan Tribuners, Kalibata Cafe and Eatery ini bisa menjadi satu pilihan Anda untuk menikmati akhir pekan, berlibur, bisa juga untuk mengisi perut yang lapar ya sambil nongkrong-nongkrong. Terima kasih Domi, dan Domi tadi juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik Kalibata Cafe and Eatery, Yosef. Berikut liputannya untuk Anda.
Di awal-awal tahun 2015, Kalibata Coffee kita ngambil konsepnya konsep klasik ya, klasik. Kemudian berdasarkan mungkin customer juga banyak yang memberikan saran, akhirnya kita tahun 2020 yang lalu kita ganti konsep Bohemian yang sekarang ini ya konsepnya lebih kekinian dan juga sesuai dengan konsep juga kita kan dekat dengan pariwisata laut. Nah, jadi konsepnya menurut saya sih bagus, tepat untuk kita ganti konsep. Sesuai dengan judul kita Kalibata Coffee, tapi di sini tidak semua kita hanya menyediakan minuman kopi, varian kopi aja. Kalibata Coffee juga menyediakan makanan-makanan ringan, makanan berat. Kita ada jenis kayak minuman jus juga, soda, frappe kita juga punya, dan makanan-makanan tradisional kita juga punya. Ya, kita ada sop iga, ada sejenis pasta-pasta kita juga punya, terutama nasi goreng. Nasi goreng itu menu andalan orang Indonesia intinya. Dari Lampung, Tribuners selalu mengajak Anda ke Sulawesi menikmati objek wisata Riverside Dinamunen. Objek wisata ini masih sangat baru, Tribuners, baru 2 bulan dibuka. Di sini Anda bisa menikmati pemandangan dan juga kuliner, tentunya sambil mendengar gemericik air di sungai. Nah, selengkapnya sudah ada Arthur Rompis di sana. Halo, selamat sore Arthur. Halo Arthur. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners. Baik, Arthur, boleh disebutkan apa saja yang menarik dari Riverside Dinamunen ini? Ya, kan Ratu. Jadi objek wisata ini berlokasi di Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Baru dibuka sekitar 2 bulan, tapi langsung viral karena memang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh objek wisata lainnya di Manado maupun di Minahasa Utara. Jadi Tribuners, biasanya kalau di wilayah Manado itu atau Minahasa Utara, objek wisata itu biasanya mengandalkan lautan, juga alam maupun suasana urban perkotaan. Tapi kali ini objek wisata ini mengandalkan sungai. Jadi sungai Dinamunen. Jadi para pengunjung bisa duduk santai pinggir sungai sambil makan makanan kuliner khas Manado, juga bisa foto-foto di sepanjang sungai itu karena bertebaran banyak sekali spot foto. Salah satu spot foto yang jadi andalan adalah jembatan gantung, dan juga di situ terdapat banyak sekali gazebo untuk santai, taman-taman, dan juga spot foto Presiden Jokowi yang sementara menaiki sepeda. Dan juga Ratu, di sana di sungai itu juga bisa, di salah satu lokasi bisa digunakan sebagai tempat mandi. Jadi memang sangat komplit objek wisata ini. Demikian, Ratu. Baik, lalu baru 2 bulan dibuka. Seperti apa rencana pengembangan dari Riverside Dinamunen ini, Arthur? Ya, saya sempat bercakap-cakap dengan beberapa karyawan di sana. Jadi ini memang ada rencana besar untuk membuat tempat wisata itu menjadi lebih terkenal dari saat ini. Jadi kalau sekarang dia cuma ada tempat makan dan tempat foto, kedepannya akan dibangun semacam objek wisata arung jeram. Karena memang di situ di sungai itu dia sangat menantang. Jadi bisa juga didayagunakan sebagai objek wisata arung jeram. Itu adalah planning dari pemilik dari objek wisata itu. Demikian, Ratu. Baik, lalu objek wisata ini baru 2 bulan dibuka. Kemudian jika saya dengar penjelasan dari Arthur tadi, punya potensi yang sangat besar begitu untuk lokasi wisata dan kemungkinan untuk berkembang lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan respon pemerintah terhadap objek wisata ini, Arthur? Jadi ini lantaran dia sudah viral, maka ini kan sudah dibagi-bagi di Facebook, Instagram. Jadi itu
berbarengan juga dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara, sementara mendata objek-objek wisata yang bisa dijadikan sebagai objek wisata daerah pariwisata super prioritas di Likupang. Jadi tentu saja objek wisata itu bisa menjadi salah satu objek wisata penyangga dari Likupang, karena memang sudah viral dan jadi buah bibir masyarakat saat ini. Demikian. Baik, terima kasih Arthur atas informasinya hari ini, dan Tribuners untuk Anda yang berada di Sulawesi dan sekitarnya, Riverside di Namunen ini bisa menjadi salah satu tujuan lokasi pilihan untuk berlibur nanti di akhir pekan bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Dan Tribuners setelah ini masih akan ada beberapa rekomendasi destinasi wisata dari daerah lainnya. Tapi kita jeda sejenak, jadi tetap bersama kami. Bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di